Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pemantulan dan pembiasan pada bidang lengkung. Bersama kami, saya Jasmine Fadila dan teman saya, Tata Oktarina. Jadi, apa itu pemantulan cahaya? Apabila cahaya jatuh pada benda hambatan, sebagian cahaya itu akan dipantulkan. Cahaya itu melambung kembali dari permukaan seperti melambungnya bola dari lantai. Maka, sinar cahaya tersebut dipantulkan. Pemantulan cahaya yang mengenai suatu permukaan benda akan dipantulkan kembali tergantung dari kondisi benda tersebut. Nah, jika seluruh bidang pemantul dari benda tersebut halus, akan terjadi pemantulan teratur, artinya sinar itu dipantulkan dengan teratur. Permukaan bidang ini tidak selalu rata. Jika berbentuk lengkung yang halus, rata, dan landai, maka sinar tersebut dipantulkan, dan sebagian besar sinar cahaya tersebut jatuh di atasnya. Prinsip hukum pemantulan. Sinar cahaya menimpa suatu bidang disebut sinar insiden. Dari bahasa Latin incendere, yang berarti menimpa. Apabila sinar jatuh pada suatu bidang secara tegak lurus, sinar itu akan dipantulkan kembali. Terlihat pada gambar, AB adalah sinar insiden yang menimpa bidang B. BC menggambarkan sinar yang telah dipantulkan kembali dari permukaan bidang sebagai sinar pantulan. Selanjutnya, ditarik sebuah garis BD dengan sudut siku-siku terhadap bidang pada titik B. Garis tegak lurus ini disebut dengan normal. Sudut ABD yang dibentuk oleh sinar insiden dan normal adalah sudut insiden. Sudut yang dibentuk antara normal dan sinar pantul CBD dikenal dengan sudut pantulan. Sudut insiden selalu sama dengan sudut pantulan. Sinar insiden, sinar pantulan, dan normal semuanya terletak pada satu bidang. Kedua statement ini merupakan kaidah-kaidah termasuk dalam hukum pemantulan. Sekarang kita masuk ke pemantulan cahaya pada cermin lengkung. Cermin lengkung dibagi menjadi dua, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Fokus utama sebuah cermin lengkung adalah seperti tampak pada gambar di bawah. Titik F di mana sinar yang sejajar dan sangat dekat dengan titik pusat atau sumbu optik cermin difokuskan. Fokus ini nyata untuk cermin cekung atau konkav dan maya untuk cermin cembung atau konveks. Fokus ini terletak pada sumbu optik dan berada di tengah-tengah antara titik pusat kelengkungan atau C dan cermin tersebut. Cermin cekung membentuk bayangan nyata terbalik dari benda yang diletakkan di luar fokus utama. Jika benda berada di antara fokus utama dan cermin, bayangan tersebut maya, tegak, dan diperbesar. Cermin cembung hanya menghasilkan bayangan nyata, tegak dari benda yang diletakkan di depannya. Ukuran bayangannya berkurang atau lebih kecil dari bendanya. Proses perjalanan sinar pada cermin lengkung dapat dilihat pada gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Pada gambar sebelah kiri menunjukkan perjalanan sinar pada cermin cekung. Sedangkan pada gambar sebelah kanan menunjukkan perjalanan sinar pada cermin cembung. Kita dapat menelusuri posisi bayangan dari sembarang titik pada suatu benda dengan menelusuri paling sedikit dua sinar dari titik tersebut melalui sistem optik yang membentuk bayangannya. Dalam hal ini, sistem optik tersebut adalah sebuah cermin. Pada kedua gambar, yang kiri dan yang kanan, garis yang ditarik dari C ke titik pantul atau refleksi adalah jari-jari dan oleh karena itu tegak lurus terhadap permukaan cermin. Garis ini akan membagi sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan sinar pantul menjadi sama besar. Didapat persamaan cermin baik untuk cermin cekung maupun cermin cembung
yaitu 1/S0 ditambah 1/Si sama dengan min 2/R sama dengan 1/F, di mana S0 sama dengan jarak benda dari cermin. Si yaitu jarak bayangan dari cermin, R merupakan jari-jari kelengkungan cermin, dan F jarak titik fokus cermin atau min R/2. Terdapat beberapa aturan tanda berkaitan dengan perjalanan cahaya yang datang dari sebelah kiri lensa, yaitu S0 positif jika benda berada di depan cermin atau sebelah kiri cermin. Si positif jika bayangan nyata, yaitu di depan atau di sebelah kiri cermin. Si negatif jika bayangan maya, yaitu di belakang atau di sebelah kanan cermin. F positif untuk cermin cekung dan negatif untuk cermin cembung. R positif jika C berada di sebelah kanan cermin atau jika cermin cembung. Dan R negatif jika C berada di sebelah kiri cermin atau jika cermin cekung. Proses pembentukan bayangan maya. Bayangan maya adalah bayangan yang tidak akan muncul pada layar yang diletakkan pada posisi bayangan karena cahaya tidak konvergen atau memusat pada posisi bayangan tersebut. Bayangan maya akan muncul jika bayangan dari benda di depan cermin itu terletak di belakang atau di sebelah kanan cermin. Bayangan maya akan terbentuk jika jarak bayangan terhadap cermin memiliki harga negatif. Hal ini terpenuhi jika baik untuk cermin cekung maupun cermin cembung. Apabila letak objek terhadap cermin lebih dekat dibanding jarak fokusnya, pada prinsipnya akan terbentuk bayangan maya jika dengan menggunakan persamaan cermin tersebut diperoleh harga Si negatif. Proses pembentukan bayangan nyata. Bayangan nyata akan muncul pada layar cermin karena cahaya konvergen atau mengumpul pada posisi bayangan tersebut. Akan diperoleh bayangan nyata jika jarak antara cermin dan bayangan tersebut berharga positif. Hal ini akan terpenuhi jika jarak antara objek dengan cermin lebih besar dibanding jarak fokus cermin tersebut, baik cermin cembung maupun cermin cekung. Perbesaran bayangan atau magnification adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara ukuran panjang bayangan dengan ukuran panjang objek. Perbesaran bayangan ini menjadi bagian yang penting dalam teropong alat survei. Untuk membentuk kualitas teropong tersebut, dalam bentuk rumus ukuran bayangan yang dibentuk oleh cermin lengkung ditulis sebagai berikut. Perbesaran transversal sama dengan perbesaran bayangan sama dengan panjang bayangan per panjang objek sama dengan min jarak bayangan dari cermin per jarak benda dari cermin. Didapat MT sama dengan Y akar Y0 sama dengan min SI per S0. Nah, sekarang kita masuk ke pembiasan pada bidang lengkung. Suatu bidang lengkung yang terbuat dari benda tembus cahaya dapat membiaskan cahaya yang jatuh padanya. Pembiasan cahaya selalu memenuhi hukum Snellius, termasuk juga pembiasan cahaya pada bidang lengkung. Apabila sebuah benda diletakkan di depan bidang lengkung yang transparan, maka melalui peristiwa pembiasan akan terbentuk bayangan benda. Saat cahaya merambat dari medium optik lebih rapat ke medium optik kurang rapat dengan sudut datang tertentu, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Bila sudut datang terus diperbesar, maka suatu saat sinar bias akan sejajar dengan bidang yang berarti besar sudut biasnya 90 derajat. Pembiasan cahaya berarti pembelokan arah rambat cahaya saat melewati bidang batas dua medium tembus cahaya yang berbeda indeks biasnya. Pembiasan cahaya mempengaruhi penglihatan pengamat.
Pembiasan pada permukaan lengkung tidak harus menghasilkan bayangan yang ukurannya sama dengan ukuran bendanya. Permukaan lengkung mempunyai dua titik api. Fokus pertama F adalah suatu titik asal sinar yang mengakibatkan sinar-sinar dibiaskan sejajar. Artinya, bayangan akan terbentuk di jauh tak terhingga. Dan jarak benda S sama dengan jarak fokus pertama atau S sama dengan F1, sehingga dari persamaan permukaan lengkungan. Pada gambar, karena sinar sumbu utama, maka sudut AMB sama dengan θ1 atau sudut sehadapan. Lihat segitiga FMB, sudut luar θ1 sama dengan θ2 ditambah θ3. Maka θ3 sama dengan θ1 dikurang θ2. Pada sinar paraksial atau sinar dengan sudut kecil, sin θ1 sama dengan θ1 dan sin θ2 sama dengan θ2. Sehingga sesuai hukum Snellius, N1 sin θ1 sama dengan N2 sin θ2. Sehingga didapat N1 θ1 sama dengan N2 θ2. N1 θ1 per N2 sama dengan θ2. Pada sinar paraksial atau sinar dengan sudut kecil, yang kecil jika ukuran sudut dalam radian, maka panjang busur AB adalah AB sama dengan R θ1 dan AB sama dengan F θ1. Sehingga didapat persamaan seperti pada gambar dan didapat juga fokus pada permukaan lengkungnya. Lihat sudut luar segitiga θ4 sama dengan θ2 ditambah θ5, maka θ2 sama dengan θ4 dikurang θ5. Lihat pula sudut luar segitiga θ1 sama dengan θ3 ditambah θ4. Pada sinar paraksial atau sinar dengan sudut kecil yang sejajar sumbu utama yang ukurannya dalam radian berlaku panjang busur AB sama dengan θ5 S aksen, AB sama dengan θ3 S, dan AB sama dengan θ4 R. Untuk konvensi negatif dan positif adalah jarak benda S positif jika benda terletak pada sisi yang sama dengan sinar datang, dan negatif jika benda terletak pada sisi sinar dibiaskan. Jarak bayangan S aksen, jari-jari kelengkungan R, dan fokus F positif jika terletak pada sisi sinar dibiaskan, dan negatif jika berada pada sisi sinar datang. Sehingga permukaan lengkung cembung R sama dengan positif, F sama dengan positif, sedangkan permukaan lengkung cekung R sama dengan negatif, F sama dengan negatif. Untuk permukaan datar nilainya tak terhingga. Nah, untuk perbesarannya terlihat pada gambar sinar paraksial atau sudut kecil dan diukur dalam satuan radian, maka sin θ1 sama dengan tan θ1 sama dengan θ1, dan sin θ2 sama dengan tan θ2 sama dengan θ2. Sehingga dilihat dari segitiga ABC, θ1 sama dengan H per S. Dilihat dari segitiga CDE, θ2 sama dengan min H aksen per S aksen. Sehingga N1 sin θ1 sama dengan N2 sin θ2. N1 θ1 sama dengan N2 θ2. N1 H per S sama dengan N2 min H aksen per S aksen. Didapat N sama dengan min N1 per N2 dikali S aksen per S. Jika M minus, bayangan terbalik. Jika M positif, bayangan tegak. Sedangkan hasil yang didapat tadi yaitu M minus, berarti bayangannya terbalik. Itulah tadi pembahasan materi pemantulan dan pembiasan pada bidang lengkung.
Kami izin undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.